Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Anak Gembala. Sobat, kali ini saya akan membahas tentang pembibitan padi sistem darat yang lagi tren di kalangan para petani milenial saat ini. Jika di video yang lalu pernah saya upload, namun video tersebut belum lengkap. Saat ini video yang saya upload insya Allah lebih lengkap, lebih detail, dan sobat bisa menyimak video ini sampai selesai. Namun jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share sebanyak-banyaknya. Baik sobat, narasumber sudah di depan kita. Sebelum kita mulai, kita doakan semoga semua sobat yang menonton video saya ini diberikan oleh Allah kesehatan yang barokah, panjang umur yang barokah, rezeki yang melimpah, ruah halal dan barokah. Amin. Sobat, kali ini narasumber sudah di depan kita. Mari kita tanya-tanya apa yang perlu kita tanyakan. Assalamualaikum Mas Dogol. Waalaikumsalam Pak Nurden. Nah, ini dia sobat, ini adalah Mas Dogol. Ini beliau bergerak di bidang jasa tanam mesin yang saat ini lagi tren. Mas Dogol, Ya Pak. untuk 1 hektar berapa biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membayar Mas Dogol dan tim ini Mas? 1 hektar mengeluarkan dana petani 1.600.000. 1.600.000 masuk bibit yang Mas Dogol yang menanggung atau petani yang menanggung? Kita yang menanggung, bibitnya dari petani. Bibit petani berarti tanah dan lainnya Mas Dogol ya? Ya Pak. Kemudian mesin yang dioperasikan berapa unit Mas? 4 unit. Mesin yang dioperasikan 4 unit. Timnya berjumlah 4 orang. Dan saat ini Mas, musim tanam yang berjalan baru sekitar 1/4 musim tanam ini udah dapat berapa hektar Mas? Mungkin anggaran kurang lebih sekitar 10 hektaran. Sobat, Mas Dogol ini baru mulai masuk musim tanam, dia sudah menanam 10 hektar. Kemudian keunggulannya apa Mas dengan tanam mesin ini Mas? Keunggulannya diperanakan bisa banyak, tahan dengan penyakit. Jarak tanamnya berapa Mas ini Mas? Jarak tanamnya 25 kali 12,5. 25 kali 12,5. Itu berarti mempermudah cara kerja petani, memperingan biaya para petani ya Mas ya? Iya Pak. Seperti itu sobat, penanggulangan wabah tikus juga sedikit berkurang, kemudian untuk penyakit-penyakit padi lainnya juga sangat berkurang. Nah, penjelasan dari Mas Dogol cukup jelas sobat. Lalu kita tanya lagi tentang umur bibit. Nah, umur bibit yang ditanam ini berapa Mas ini untuk penanaman besok ini? Umur bibitnya 10 hari. Jenis padinya? Padi sertani. Jenis padi sertani. Yang mulai dipotong tuh padi mikonga. Umur 9 hari. Umur 9 hari. 9 hari mikonga. Mikonga umur 9 hari, sertani umur 10 hari. 10 hari. Seperti itu sobat, penjelasan dari Mas Dogol dan tim. Semoga usaha Mas Dogol terus berkembang, jaya, semakin maju untuk pertanian Indonesia. Mantap Pak. Mas Dogol ini juga salah satu yang mendapat panduan dari pertanian untuk penanaman mesin. Karena penanaman mesin ini belum semuanya bisa ya Mas ya? Belum semuanya bisa mengoperasikan mesin Pak. Kendalanya apa Mas selama ini? Nampan. Kendalanya nampan Pak. Jadi kendalanya saat ini nampan sobat. Kalau Mas Dogol ini tidak menggunakan nampan karena dia kreatif menggunakan terpal. Kemudian untuk lokasi Mas Dogol ini berapa hektar ini Mas? Untuk penanaman berapa hektar ini halaman Mas Dogol? Penanaman 4 hektar. 4 hektar cukup ya Mas ya? Cukup. Begitu sobat, penjelasan dari Mas Dogol cukup jelas. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat semua yang menonton. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Nah, dari Cerita Anak Gembala cukup sekian sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dogol. Semoga semakin berkembang usahanya. Waalaikumsalam. Baiklah sobat, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat bibit padi sistem darat. Ikuti terus video ini. Sobat, pemasangan terpal
atau media terpal ini dilakukan seperti ini. 2 meter dibagi menjadi 3. Kemudian di atas terpal, setelah terpal dikencangkan dengan lurus seperti ini, terpal dipatok dengan kayu yang rapi seperti ini, lurus, rapi, dipatok-patok seperti ini. Sobat, kemudian setelah tanah diayak, kemudian dicampur dengan pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah kering. Nah, seperti ini. Tanahnya halusnya sedang, tidak terlalu kasar. Kemudian setelah tanah ini diayak dan dicampur dengan pupuk kompos, langkah selanjutnya ialah menaburkan tanah tersebut di atas plastik terpal yang sudah disediakan sebagai media. Ini gur lemahmu. Inilah kerjaan saya, Pak, tiap hari. Sobat, setelah tanah diayak, kemudian tanah ditaburkan di atas media terpal. Kira-kira tebalnya berapa, Mas? Tebalnya 1 cm. Tebalnya 1 cm. Kemudian lebarnya ini? Lebarnya kira-kira 60. Lebarnya 60. Tanahnya sangat halus. Karo kae bro sing wis lagi duwuh 2 dina, sing wis Aman bae. sing wis mulai yang dina kae lho, Pak. 4 hari. Penaburan benih sedikit berbeda. Untuk takaran penaburan benih di darat sedikit lebih boros dengan penaburan yang dilakukan langsung di atas sawah. Namun selisihnya tidak begitu banyak, kira-kira per hektarnya memiliki selisih 5 kilo. Dan penaburan di media darat ini dilakukan dengan cara sedikit rapat dalam menaburkannya, seperti di dalam video ini. Setelah penaburan selesai, lakukanlah penutupan dengan menggunakan pelepah kelapa dan kemudian ditutup dengan menggunakan terpal selama 2 hari 2 malam. Kemudian buka terpal tersebut dan biarkan pelepah hingga 4 hari tetap seperti itu, dan terus lakukan penyiraman 2 kali sehari. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari. Melihat kebutuhan air, jika malam sudah hujan, maka cukup sekali sehari atau tidak disiram sama sekali. Ini umur 5 hari sobat, bibitnya bibit mikonga. Bibitnya sangat bagus. Sobat, pencabutan benih pada sore hari ini atau penggulungan benih pada sore hari ini untuk penanaman besok pagi dan digunakan untuk lahan seluas 1,5 hektar. Elok dia ya, Aku sih Ki.
2. Ini ketebalan tanah 1 cm ya Bang? Kurang lebih 1 kali lah. Kurang kali ya apa-apa. Baik sobat, setelah bibit ditabur kemudian sudah berumur 10 hari atau 12 hari, kemudian bibit digulung seperti ini. Singapura. Kira-kira lebar gulungan berapa Mas Dogal? 28. 28 cm. Ini digoyang Kabupaten Tebui. Digoyang Kabupaten Tebui. Baik sobat, semoga bermanfaat. Dari cerita anak gembala cukup sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.